Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita dapat berjumpa kembali di materi Mapel Informatika kelas 11. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat relasi antar tabel di dalam program Microsoft Access. Tapi sebelum kalian mengikuti pembahasan kali ini, seharusnya kalian sudah menonton dan menyimak video sebelumnya tentang membuat tabel di program Microsoft Access. Baik, mereview materi sebelumnya. Di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang cara membuat tabel di program Microsoft Access. Jadi kalau kalian masih belum menonton, belum menyimak video sebelumnya, tolong kalian simak dulu baru kalian ngikutin pembahasan kali ini tentang membuat relasi antar tabel di program Microsoft Access. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat relasi antar tabel, saya sudah siapkan rancangan tabel yang akan diperlukan di dalam database yang akan kita bangun atau kita buat nanti. Contoh, sekarang kita akan membuat sebuah database namanya Infomat. Jadi database ini nantinya akan berisi data berkaitan dengan penjualan barang. Nah, tabel yang kita rancang, yang kita perlukan ada 3 di sini. Yang pertama, tabel karyawan. Yang kedua, tabel barang. Yang ketiga, tabel transaksi. Masing-masing tabel ini mempunyai alamat, mempunyai atribut, mempunyai informasi. Di antaranya tabel karyawan itu memiliki atribut namanya kode karyawan, nama karyawan, ketiga jenis kelamin, keempat alamat, dan terakhir pendidikan. Jadi atribut ini nanti keterangan dari sebuah tabel yang kalian buat. Di implementasinya, di penerapannya nantinya, atribut ini menjadi judul kolom di tabel tersebut. Jadi kalau kalian buat tabel karyawan, nanti ada kolom kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Setelah kalian membuat atau merancang tabel yang diperlukan sekaligus atributnya, setelah itu kalian harus menentukan juga tipe data yang akan digunakan di masing-masing kolom tersebut. Format tipe data yang akan kita rancang berdasarkan tabel yang sudah kita buat di sini. Jadi untuk tabel karyawan misalnya kita memiliki 5 field, 5 kolom, 5 atribut, yaitu KD atau kode karyawan, nomor 2 nama karyawan, ketiga jenis kelamin, keempat alamat, dan yang terakhir pendidikan. Nah, untuk kode karyawan kita di sini menggunakan short text. Tipe ini tipe atau format datanya berupa teks, bukan angka. Kalau sebelumnya di materi Excel itu kita sudah belajar tentang format tipe data. Jadi data apa saja yang boleh diisikan di kolom tersebut. Jadi sama dengan di Excel sebetulnya. Nah, di sini karyawannya, kode karyawan ini menggunakan short text namanya. Kemudian nama karyawan juga menggunakan tipe data short text. Jenis kelamin menggunakan lookup wizard. Nah, lookup wizard ini pilihan tipe data di Access itu dimana kita tidak perlu mengetik, kita sudah menyiapkan pilihan sebelumnya, baru nanti user yang mau mengisi datanya tinggal memilih. Kenapa demikian? Karena di sini jenis kelamin
cuma ada dua kemungkinan, ada laki-laki, ada perempuan. Karena jenis datanya cuma ada dua kemungkinan. Kemudian alamat, saya juga menggunakan sotek, pendidikan juga sama. Untuk tabel nama barang, kode barangnya juga menggunakan sotek, kemudian nama barang, sotek juga. Nah, baru harga, karena harga nantinya yang akan di entry atau dimasukkan itu sifatnya nilai mata uang, maka saya menggunakan currency. Jadi tipe datanya currency. Kemudian untuk untuk kalian yang belum paham macam-macam dari tipe data ini, silakan kalian buka link pembelajaran online untuk mapel informatika, yaitu intip.in/informatikamansa. Silakan kalian pilih menu atau pertemuan ke-14. Di situ saya sudah sudah share materi atau tutorial dalam bentuk file PDF yang berisi tentang langkah-langkah atau pengenalan program Microsoft Access, mulai dari membuat tabel, kemudian tentang membuat relasi, dan juga ada materi berkaitan dengan tipe data. Silakan kalian baca dulu. Kemudian di tabel transaksi. Nah, di tabel yang ketiga ini kita memerlukan kode karyawan. Untuk apa kode karyawan? Untuk mengetahui siapa yang melakukan transaksi. Nah, karena KD atau kode karyawan ini merupakan kolom atau nama atau atribut yang juga terdapat di tabel karyawan, maka seharusnya tipe datanya harus sama. Jadi antara kolom atau KD karyawan di tabel karyawan itu harus sama. Kalau di sini di tabel karyawan menggunakan sotex, maka di tabel transaksi juga sotex. Kenapa? Karena ini nanti kolom ini yang akan dijadikan relasi atau dihubungkan dengan tabel di tabel karyawan. Kemudian nama karyawan sama juga kode barang. Nah, ini acuannya ke tabel barang. Jadi kode barang itu menggunakan tipe apa di tabel barang? Kalau di situ menggunakan sotex, maka di tabel transaksi kode barangnya juga harus disamakan. Kemudian nama barang juga sama, harga satuan juga sama. Kemudian jumlah beli ini karena menggunakan angka, maka kita menggunakan tipe data number. Total bayar menggunakan currency karena nilai mata uang. Ini rancangan atau struktur tabel yang akan kita buat di database Infomat dengan menggunakan program Microsoft Access. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana cara membuat relasinya. Di sini sudah saya siapkan 3 tabel sesuai dengan rancangan tabel di awal. Ada tabel barang. Di sini kalau kita lihat view-nya, strukturnya, ada KD barang atau kode barang dengan tipe data sotex. Kemudian nama barang, harga menggunakan currency. Kemudian jangan lupa di baris pertama ini ada kode barang dan ini ada gambar kuncinya. Nah, gambar kunci ini menunjukkan bahwa kolom kode barang itu dijadikan kolom unik yang disebut dengan primary key. Jadi dari kolom yang ada di tabel barang ini yang memiliki kode yang unik yang tidak sama satu sama lain adalah cuma kolom kode barang. Sedangkan nama barang boleh sama, harganya juga boleh sama. Itu disebut dengan primary key. Oke. Demikian juga di tabel karyawan. Kalau kita lihat menggunakan view design, ini ada 5 field, 5 kolom. ID karyawan sebagai primary key-nya, kemudian nama karyawan, jenis kelamin, alamat, dan pendidikan. Ini harus kita buat sesuai dengan rancangan di awal.
Makanya biar lebih mudah ketika membuat tabel di Access itu, seharusnya kalian sudah membuat rancangannya dulu sebelum dibuat, lengkap dengan struktur tipe data yang akan digunakan. Kemudian di tabel transaksi juga sama. Nih, ada beberapa field atau kolom yang sudah kita input, mulai dari KD karyawan, ini harus sama dengan tabel karyawan sampai dengan total bayar, sesuai dengan tipe data yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, sekarang karena di tabel transaksi ini ada beberapa kolom yang sama dengan tabel di tabel selain tabel transaksi, yaitu tabel barang dan tabel karyawan. Contohnya KD karyawan ini sama dengan kolom yang terdapat di tabel karyawan. Nama karyawan juga ada di dalam tabel karyawan, sedangkan kode barang ada di tabel barang, nama barang ada juga di tabel barang, begitu juga harga satuan. Jadi yang tidak terdapat di tabel lain cuma jumlah beli dan total bayar. Makanya nama-nama yang ada kaitannya dengan tabel lain itu harus memiliki tipe data yang sama dengan tabel barang yang terkait atau terhubung. Nah, ini yang kemudian nanti perlu kita buatkan relasinya antara tabel barang dengan tabel transaksi, antara tabel karyawan dengan tabel transaksi, sehingga nanti data itu betul-betul konsisten, terintegritas. Kalau satu dihapus atau dirubah, maka di tabel yang lain yang terhubung juga akan ikut berubah. Baik, untuk membuat relasi, kita klik atau kita aktifkan menu database tool. Nah, di sini ada icon namanya relationship. Nah, ini diklik. Kemudian, baik, ini sudah saya hubungkan sebelumnya, tapi saya hapus dulu ya. Hapus, oke. Saya hapus dulu. Nah, cara menghubungkan ini ada 3 tabel. Pertama tabel karyawan, kedua tabel barang, ketiga tabel transaksi. Silakan kalian cari mana judul kolom atau field yang memiliki atau mempunyai nama yang sama dengan tabel yang lain. Tabel karyawan, ID karyawan ternyata ada juga di tabel transaksi, makanya ID ini dihubungkan dengan ID karyawan yang terdapat di tabel transaksi. Tinggal kalian klik dan tahan, geser ke tabel transaksi ke kolom KD karyawan. Nah, ini sudah tampil editing relationship. Silakan kalian jangan lupa dicawang enforce referential integrity-nya. Ini maksudnya untuk untuk membuat data ini terintegritas. Jika satu yaitu dirubah, maka di tabel lain juga ikut berubah. Contoh cascade update related field ini kalau dicawang akan mempengaruhi ketika ada perubahan data di tabel karyawan, maka nanti di tabel detail atau di tabel transaksi juga ikut berubah. Kalau kita mencawang yang cascade deleted related record, ini berfungsi ketika di tabel karyawan dihapus, maka di tabel yang lain yang terhubung itu akan terhapus juga. Baru kita create ya. Oke, sudah. Ini sudah terbentuk gambar garis menghubungkan antara ID karyawan di tabel karyawan dengan ID karyawan di tabel transaksi. Dengan simbol di tabel karyawan itu ada angka 1 menunjukkan bahwa di sini datanya unik. Sedangkan di tabel transaksi ada gambar tak terhingga, ini menunjukkan many. Jadi one to many, hubungannya antara satu ke banyak. Artinya di tabel transaksi ini di kolom KD karyawan boleh lebih dari 1 dengan ID yang sama. Jadi boleh banyak. Sedangkan di tabel karyawan
satu ID satu karyawan, tidak boleh ada ID yang ganda. Selanjutnya untuk tabel barang kita pilih primary key-nya, kode barang, kita klik. Kemudian kita geser ke tabel transaksi dengan nama kode barang juga. Baru kalau sudah lurus kita lepas. Nah, jangan lupa dicawang ininya agar ada integritas hubungan relasi kedua tabel tersebut. Kita create. Oke. Nah, seperti ini cara menghubungkan atau merelasikan field atau kolom di dalam tabel yang terdapat di database atau kebetulan sekarang kita menggunakan program Microsoft Access. Jadi sudah kita buat relasinya, tinggal nanti kalian melakukan penginputan atau pengisian data di masing-masing tabel. Sudah cukup sedemikian untuk cara pembuatan relasi di antar field yang terdapat di beberapa tabel. Kita tutup, kemudian kita simpan perubahan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Sudah selesai, begitu cara melakukan pembuatan relasi antar tabel. Demikian untuk materi hari ini, semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.